Keteladanan dalam masyarakat. Tema kedua, C. Mengonstruksi nilai-nilai. Cerita sejarah. Kompetensi inti. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Ketiga, tiga. Menganalisis informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Kedua, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Ketiga, mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi sejarah. Keempat, menulis cerita sejarah dengan memperhatikan kebahasaan. Teks eksplorasi adalah teks yang berisi proses-proses atau informasi yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, budaya, sejarah, dan sebagainya. Contoh teks eksplorasi: pemicu letusan Toba 74.000 tahun lalu terungkap. Peneliti mengungkapkan pemicu letusan Gunung Api Super Toba, letusan terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Pengetahuan itu bisa menjadi dasar untuk memprediksi letusan gunung api super pada masa yang akan datang. Selama ini peneliti bertanya-tanya, bagaimana letusan Toba pada 74.000 tahun lalu begitu besar? Dalam letusan ini, ke-2.800 kilometer kubik abu vulkanik dilepaskan ke atmosfer, memicu tahun tanpa musim panas di Eropa, serta membuat manusia diambang kepunahan. David Budd dari Departemen Ilmu Kebumian di Universitas Uppsala dan timnya menganalisis kristal kuarsa vulkanik yang dihasilkan dari letusan Toba. Kristal tersebut menunjukkan perubahan kimia dan termodinamika dalam magma, mirip lingkaran tahunan pohon yang merekam variasi iklim, kata Budd seperti dikutip di Mail. Kamis, 26 Januari tahun 2017, saat kondisi magma berubah, kristal merespon dan membentuk zona berbeda yang merekam perubahan ini. Penelitian Bini penuh tantangan. Lingkaran perubahan kimia magma yang terdapat pada kristal kuarsa vulkanik hanya membentang beberapa mikrometer. Butuh kecermatan dalam menganalisis sehingga dinamika magma bisa terungkap. Budd dan tim mengungkap lingkaran kristal mengandung proporsi isotop 180 yang lebih rendah dibandingkan dengan isotop 180 terhadap 160, menandakan bahwa sesuatu dalam sistem magma berubah drastis sebelum terjadinya erupsi besar, ujarnya. Mengapa bisa begitu? Penjelasannya adalah adanya magma yang melelah dan berasimilasi dengan bebatuan di sekitarnya dalam jumlah besar. Jenis batuan ini juga sering mengandung banyak air yang mungkin dilepaskan ke dalam magma, memproduksi uap dan meningkatkan tekanan gas di dalam ruang magma. Tekanan gas membuat magma dengan cepat memecahkan kerak yang berada di atasnya, mengirimkan ribuan kilometer kubik magma ke atmosfer, ungkap Francis Tigan, peneliti lain yang terlibat. Itulah yang menyebabkan terusan Toba begitu besar. Letusan sebesar Toba jarang terjadi. Namun, manusia tetap harus bersiap-siap. Mudah-mudahan masih ribuan tahun lagi. Tetapi faktanya ini hanya soal waktu sebelum letusan dahsyat berikutnya bisa di Toba, Yellowstone, Amerika Serikat, atau tempat lain. Kita berharap kita akan lebih siap dengan itu, ujar Digen. Sebelumnya, Ivan Kolakov dari Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences melakukan penyelaman di Danau Toba yang dulunya merupakan lokasi Gunung Toba. Kolakov dan timnya ingin mencari tahu alasan besarnya volume magma yang dihasilkan Toba dan lamanya jarak antar letusan. Kolakov mengembangkan model berdasarkan data seismik. Mereka menemukan bahwa gunung berapi memiliki tempat penyimpanan magma yang besar. Tempat penyimpanan ini menjaga magma jauh di bawah kerak sampai ada cukup tekanan sehingga lerusan terjadi.
Model simulasi yang baru ini juga mengungkapkan sistem yang kompleks. Tempat terowongan magma Malta Lava sepanjang 150 km. Pada kedalaman tersebut, gas dan batuan meleleh. Lelehan tersebut kemudian terus bertambah hingga mencapai kedalaman 75 km, menciptakan tempat penyimpanan magma utama. Sumber HTTP atau Sains, Kompas, KAM atau READ atau 2017 2 Juni tahun 16 22 5391 pemicu. Letusan Taubah ke-74.000 tahun lalu terungkap di akses 7 Februari tahun 2017 pada jam 10:44 WIB. Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap struktur teks eksplorasi, cermati contoh berikut. Pemicu letusan Taubah 74.000 tahun lalu terungkap. Penjelasan umum. Penelitian mengungkapkan pemicu letusan Gunung Api Super Taubah, letusan terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Pengetahuan itu bisa menjadi dasar untuk memprediksi letusan gunung api super pada masa yang akan datang. Penjelasan proses. Selama ini peneliti bertanya-tanya, bagaimana letusan Taubah pada 47.000 tahun lalu bisa begitu besar? Dalam letusan itu, ke-2.800 km kubik abu vulkanik dilepas ke atmosfer, memicu tahun tanpa musim panas di Eropa, serta membuat manusia diambang kepunahan. David Budd dari Departemen Ilmu Kebumian di Universitas Uppsala dan timnya menganalisis kristal kuarsa vulkanik yang dihasilkan dari letusan Taubah. Kristal tersebut menunjukkan perubahan kimia dan termodinamika dalam magma, mirip lingkaran tahunan pohon yang merekam variasi iklim, kata Budd, seperti dikutip di Email, Kamis 26 Januari tahun 2017. Saat kondisi magma berubah, kristal merespon dan membentuk zona berbeda yang merekam perubahan itu. Penelitian ini penuh tantangan. Lingkaran perubahan kimia magma yang terdapat pada kristal kuarsa vulkanik hanya membentang beberapa mikrometer. Butuh kecermatan dalam menganalisis sehingga dinamika magma bisa terungkap. Budd dan tim mengungkap lingkaran kristal mengandung proporsi isotop ke-180 yang lebih rendah dibandingkan dengan isotop 160 yang lebih ringan. Rendahnya perbandingan isotop 180 terhadap 160 menandakan bahwa sesuatu dalam sistem magma berubah drastis sebelum terjadinya erupsi besar, ujarnya. Mengapa bisa begitu? Penjelasannya adalah adanya magma yang meleleh dan berasimilasi dengan bebatuan di sekitarnya dalam jumlah besar. Jenis baruan ini juga sering mengandung banyak air yang mungkin dilepaskan ke dalam magma, memproduksi uap dan meningkatkan tekanan gas di dalam ruang magma. Tekanan gas membuat magma dengan cepat memecahkan kerak yang berada di atasnya, mengirimkan ribuan kilometer kubik magma ke atmosfer, ungkap Frances Deegan, penelitian lain yang terlibat. Itulah yang menyebabkan letusan Taubah begitu besar. Letusan sebesar Taubah jarang terjadi, namun manusia harus tetap bersiap-siap. Mudah-mudahan masih ribuan tahun lagi. Tetapi faktanya, ini hanya soal waktu sebelum letusan dahsyat berikutnya bisa di Taubah, Yellowstone, Amerika Serikat, atau di tempat lain. Kita berharap kita akan lebih siap dengan hal itu, ujar Deegan. Sebelumnya, Ivan Kolakov dari Siberian Branch Federation Academy of Sciences melakukan penyelaman di Danau Taubah yang dulunya merupakan lokasi Gunung Taubah. Kolakov dan timnya ingin mencari tahu alasan besarnya volume magma yang dihasilkan Taubah dan lamanya jarak antar letusan. Kolakov mengembangkan modal berdasarkan data seismik. Mereka menemukan bahwa gunung berapi memiliki tempat penyimpanan magma yang besar. Tempat penyimpanan ini menjaga magma jauh di bawah kerak sampai ada cukup tekanan sehingga letusan terjadi. Penutup, model simulasi yang baru ini juga mengungkapkan sistem yang kompleks. Tempat terowongan magma Malta Lava
sepanjang 150 km. Pada kedalaman tersebut, gas dan batuan meleleh. Lelehan tersebut kemudian terus bertambah hingga mencapai kedalaman 75 km, menciptakan tempat penyimpanan magma. Nilai-nilai yang terdapat dalam menyusun cerita sejarah. 1. Nilai moral adalah yang berkaitan dengan akhlak atau budi atau pekerti atau susila atau baik buruk tingkah laku. 2. Nilai sosial kemasyarakatan adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Ketiga, nilai religi keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan agama. Keempat, nilai pendidikan edukasi, nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik pengajaran. Kelima, nilai estetis keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik menyenangkan rasa seni. Keenam, nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Ketujuh, nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Kedelapan, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Kesembilan, nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Sifat nilai ini ideologis, politis, ekonomis, sosiologi, budaya, edukatif, humoris, dan sebagainya. Kesepuluh, nilai psikologis, yaitu nilai yang berkaitan dengan kejiwaan, psikologis manusia. Kesebelas, nilai filosofis, yaitu nilai yang berkaitan dengan filsafat dalam kehidupan manusia. Kedua belas, nilai historis atau kesejarahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Ketiga belas, nilai hukum, yaitu nilai yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Keempat belas, nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan perdagangan, status ekonomi, atau permasalahan ekonomi masyarakat. Kelima belas, nilai perjuangan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal perjuangan manusia. Evaluasi. Pertama, sebutkan struktur teks eksplanasi. Kedua, sebutkan unsur-unsur teks eksplanasi. Ketiga, sebutkan dan jelaskan 15 nilai-nilai yang terdapat dalam teks eksplanasi.